Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya uang, kan? Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, apa yang membuat suatu benda bisa dianggap sebagai uang? Kenapa uang yang kita gunakan saat ini bisa diterima di mana-mana? Nah, di video kali ini, kita bakal membahas tuntas tentang kriteria uang. Apa aja sih syarat yang harus dimiliki oleh suatu benda agar bisa disebut uang? Yuk, simak terus. 1. Pengenalan kriteria uang. Uang nggak hanya sekedar benda yang kita pakai buat bayar kopi atau belanja loh. Ada kriteria-kriteria tertentu yang membuat uang bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kriteria ini penting untuk memastikan uang bisa digunakan secara efektif dan efisien. Jadi, yuk kita bahas satu persatu. 2. Diterima secara umum, universal acceptance. Kriteria pertama yang harus dimiliki oleh uang adalah terima secara umum. Jadi, uang harus bisa diterima oleh semua orang dalam transaksi sehari-hari. Bayangkan, kalau uang yang kita pegang nggak diterima orang lain, kan repot banget. Misalnya, kamu bawa kerang sebagai uang, tapi orang lain nggak mau terima karena nggak merasa itu berharga. Itu akan jadi masalah besar kan? Makanya, uang yang digunakan dalam suatu negara, seperti rupiah di Indonesia, harus diterima oleh semua pihak, baik itu toko, layanan, hingga individu. Ini adalah dasar utama yang membuat uang berfungsi. 3. Kemudahan dalam pembawaan dan penyimpanan. Kriteria kedua adalah kemudahan dalam pembawaan dan penyimpanan. Bayangkan, kalau uang itu berat dan nggak praktis dibawa-bawa, pasti kita akan kesulitan kan? Kalau uangnya berupa batu besar atau logam berat, bakal susah banget untuk transaksi. Inilah kenapa uang modern yang kita kenal sekarang dibuat praktis. Ringan, mudah dibawa, dan gampang disimpan. Uang kertas dan koin didesain agar kita bisa membawa dan menyimpannya dengan mudah dalam dompet atau tas. 4. Tahan lama, durability. Selanjutnya, uang harus tahan lama. Bayangkan kalau uang yang kita pakai gampang rusak, robek, atau luntur warnanya, pasti bakal jadi masalah. Uang itu harus bisa bertahan lama, terutama uang kertas yang sering banget digunakan. Karena itu, uang kertas saat ini dibuat dengan bahan yang lebih kuat, seperti serat polyester atau bahkan polimer, supaya nggak mudah rusak. Uang logam juga diproduksi dengan bahan yang tahan lama, agar bisa digunakan dalam waktu yang lebih lama. 5. Mudah dibagi, divisibility. Kriteria selanjutnya adalah mudah dibagi. Uang harus bisa dibagi dalam unit-unit yang lebih kecil, supaya memudahkan transaksi dengan nilai yang berbeda-beda. Misalnya, kamu punya uang 100.000, tapi barang yang kamu beli cuma 5.000. Uang harus bisa dibagi dengan mudah, dari nominal besar ke kecil, tanpa masalah. Kalau uang nggak bisa dibagi-bagi, transaksi kecil jadi nggak praktis. 6. Memiliki nilai yang stabil, stability. Kriteria penting berikutnya adalah memiliki nilai yang stabil. Uang yang kita gunakan sehari-hari harus memiliki nilai yang relatif stabil. Kalau nilai uang tiba-tiba turun drastis dalam waktu singkat, orang akan kehilangan kepercayaan untuk menggunakannya. Ini kenapa kita sering mendengar istilah inflasi. Ketika inflasi tinggi, nilai uang turun. Makanya, stabilitas nilai uang sangat penting agar orang tetap percaya untuk menggunakannya sebagai alat tukar. 7. Fleksibilitas dalam transaksi, portability and transferability. Dan yang terakhir, uang harus fleksibel dalam transaksi. Artinya, uang harus bisa digunakan di berbagai tempat dan untuk berbagai jenis transaksi. Uang kertas dan koin bisa dipakai untuk belanja, bayar tagihan, bahkan untuk transaksi digital saat ini juga. Dengan adanya teknologi, kita bahkan bisa melakukan transaksi tanpa uang fisik, menggunakan e-money, atau bahkan cryptocurrency. Jadi, uang harus cukup fleksibel mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan transaksi. Kesimpulan ke-8, mengapa kriteria ini penting? Jadi, teman-teman, itulah kriteria-kriteria penting yang harus dimiliki oleh uang. Diterima secara umum, mudah dibawa, tahan lama, mudah dibagi, memiliki nilai yang stabil dan fleksibel dalam transaksi. Semua kriteria ini memastikan bahwa uang bisa berfungsi dengan baik dalam perekonomian. Pemahaman tentang kriteria uang sangat penting, karena uang yang kita gunakan harus memenuhi semua syarat ini agar bisa berfungsi dengan maksimal. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang fungsi uang dalam kehidupan kita. Jadi, pastikan kalian tetap ikuti channel ini ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa!